Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh. Kembali lagi bersama saya, Mutiara Rahmadani Putri dalam pembelajaran fisika. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas fisika kelas 12 mengenai aplikasi gelombang elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa saja aplikasi gelombang elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari? Berikut penjelasannya. Beberapa contoh aplikasi gelombang elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama, teleskop satelit inframerah. Sebuah teleskop inframerah, Space Infrared Telescope Facility atau SIRTF, atau fasilitas teleskop inframerah ruang angkasa. SIRTF adalah sistem peneropongan bintang keempat yang diluncurkan oleh NASA. Sebelumnya, Badan Angkasa Luar Amerika Serikat itu telah meluncurkan teleskop angkasa Hubble, diorbitkan pesawat ulang-alik tahun 1990, Gamma Ray Observatory diluncurkan tahun 1991, dan Chandra X-ray Observatory diluncurkan pada tahun 1999. Masing-masing sistem peneropongan itu digunakan untuk mengamati cahaya-cahaya dengan warna yang berbeda yang tidak dapat dilihat dari permukaan bumi. Masing-masing sistem juga memiliki fungsi yang berbeda satu dengan yang lainnya. Dengan teleskop Hubble, para peneliti mencari objek paling merah yang berarti jaraknya sangat jauh. Dengan SIRTF akan bisa melihat populasi bintang di dalam objek sangat jauh tersebut karena SIRTF akan bekerja dalam gelombang cahaya inframerah. Sebelum itu, pada tahun 1983, kerjasama antara Amerika Serikat, Belanda, dan Inggris telah meluncurkan IRAS atau The Infrared Astronomical Satellite atau satelit astronomi inframerah yang juga masih berfungsi sampai sekarang. Nah, selanjutnya aplikasi yang kedua yaitu diagnosa menggunakan sinar X. Patah tulang, penyakit dalam dapat dideteksi dan didiagnosa oleh dokter dengan akurat dengan bantuan sinar X atau sinar Rontgen. Sejak ditemukan sinar X pada tahun 1895 oleh Wilhelm Conrad Rontgen, dunia medis mendapatkan kemajuan pesat untuk mengobati penyakit dalam atau sakit patah tulang. Dengan hasil image film sinar X, tim dokter mendapatkan informasi jelas bagian mana yang harus mendapatkan penanganan. Aplikasi yang ketiga yaitu teleskop radio. Teleskop radio untuk menangkap gelombang radio dan mendeteksi sinyal-sinyal lain atau pulsar dari angkasa luar. Penemuan gelombang radio yang datang dari angkasa luar dan berhasil dideteksi di bumi oleh Karl Jansky, seorang insinyur listrik dari laboratorium telepon Bell pada tahun 1931, telah berhasil mengembangkan astronomi radio. Deretan teleskop radio sebanyak 27 buah dibangun dekat Socorro di New Mexico. Untuk beberapa dekade astronomi radio mengalami kemajuan pesat dan berhasil memberikan gambaran tentang alam semesta dengan banyak dideteksinya spektrum gelombang lain yang datang dari angkasa luar seperti inframerah,
ultra ungu, sinar X, sinar gamma, dan pulsar-pulsar lain hingga berhasil ditemukannya bintang neutron. Lebih jauh lagi, bahkan berhasil menguak banyak hal tentang sinar-sinar kosmik yang akhirnya diteliti mendalam oleh ilmuwan-ilmuwan fisika inti, khususnya partikel elementer. Selanjutnya, aplikasi yang keempat yaitu pemanfaatan solar cell untuk menangkap energi cahaya matahari. Gelombang elektromagnetik dari matahari dalam bentuk cahaya tampak pada siang hari dapat ditangkap oleh sel surya yang terbuat dari bahan semikonduktor, misalnya silikon. Sel surya akan mengubah energi panas ini menjadi energi listrik dan dapat menghasilkan tegangan listrik. Pada siang hari, tegangan listrik disimpan dalam baterai atau akumulator, sehingga pada malam hari dapat dimanfaatkan untuk menyalakan peralatan listrik atau memanaskan air. Solar cell juga dikembangkan untuk menggerakkan mobil tanpa bahan bakar migas. Selanjutnya, aplikasi yang kelima yaitu osilator penghasil gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik telah diketahui keberadaannya. Permasalahannya, dapatkah gelombang elektromagnetik diproduksi terus-menerus? Berdasarkan hukum Ampere dan hukum Faraday, berhasil ditemukannya bahwa rangkaian osilasi listrik dapat menghasilkan gelombang elektromagnetik terus-menerus. Frekuensi yang dihasilkan gelombang elektromagnetik disebut dengan frekuensi resonansi. Ini sudah kita bahas di semester 1. Prinsip ini dipakai dalam teknologi penyiaran, baik gelombang TV, gelombang radar, gelombang mikro maupun gelombang radio. Perhatikan gambar. Di gambar ditunjukkan rangkaian pengirim gelombang elektromagnetik. Di sisi lain, gelombang elektromagnetik yang terpancar itu dapat ditangkap melalui rangkaian penerima gelombang elektromagnetik. Nah, itulah 5 aplikasi gelombang elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari. Dan masih banyak lagi aplikasi yang lainnya. Silakan kalian cari di literatur lainnya. Sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat dan dapat membantu kalian belajar di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.